Mari kita ambil papan catur sebagai awal. Dari semua yang kita ketahui sejauh ini dalam cerita, ada 9 kesatria suci. Jumlah itu berubah ketika Vigarland Garling menjadi salah satu Gorosei. Selalu bahwa pemimpin kesatria suci memiliki kekuatan yang lebih dari yang lain. Pemimpin ini digambarkan bahkan sebagai sosok yang setingkat dengan Gorosei. Jika kita memperlakukan kelompok ini sebagai bidak pada papan catur, beginilah strukturnya mulai terbentuk di hadapan kita. Kita mulai dengan pion. 8 kesatria suci mewakili pion-pion tersebut. Di belakang mereka, kita punya bagian yang lebih kuat. Gorosei bersama dengan Garling membentuk 6 tokoh yang kuat. 2 benteng, 2 menteri, dan 2 kuda. Bahkan dalam catur sendiri, pion memiliki kemampuan untuk evolusi menjadi yang lebih kuat setelah mereka melintasi papan. Gagasan itu sangat cocok dengan apa yang kita lihat di sini. Seorang ksatria suci yang memulai sebagai pion memiliki potensi untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Inilah yang terjadi setelah kematian Saturnus. Dengan kejatuhannya, Shamrock menjadi pemimpin ksatria suci saat ini. Strukturnya pun berubah, sekarang hanya tersisa 7 pion. Menariknya, setelah kematian Saturnus, para ksatria suci mendekati Loki dan memintanya untuk bergabung dengan mereka. Di satu sisi ini masuk akal karena Loki dikenal sangat kuat. Namun di sisi lain ini juga menunjukkan bahwa ksatria suci perlu menganti pion mereka yang hilang. Perlu menjaga jumlah pion tetap konsisten. Tentu saja Loki menolak tawaran itu, tetapi saya yakin bahwa setelah penolakannya, pada akhirnya para ksatria suci akan menemukan orang lain untuk mengisi peran itu. Masih ada 2 buah catur yang hilang dari papan ini. Yah, Raja dan Ratu. Disinilah Imu berperan. Kita belum tahu apakah Imu itu pria atau wanita, tetapi hanya dengan melihat desain Imu saja, kemiripannya dengan bidak catur Ratu sulit untuk diabaikan. Ratu adalah bidak catur yang serba bisa dan berbahaya. Namun, hal ini tetap menyisahkan banyak pertanyaan bagi kita. Jika Imu adalah ratu, maka siapa rajanya? Kita juga bisa membalik situasinya. Mari kita bayangkan sejenak bahwa Imu bukanlah ratu, tetapi seorang pria yang mewakili raja. Kalau begitu, siapa yang akan menjadi ratunya? Siapa sosok bagian yang paling kuat dari struktur pemerintahan dunia? Pertama, gue ingin menjelaskan bagaimana catur selalu dikatakan dengan satu buah permainan. Gue akan menjelaskan mengapa mengalahkan Imu tidak cukup untuk mengalahkan pemerintahan dunia dan kekuatan buah iblisnya. Permainan catur bukanlah sesuatu yang baru. Itu adalah tema yang sudah ada sejak awal seri dan semakin kuat di setiap alurnya. Ambil contoh salah satu sebaran warna terkini. Dalam ilustrasi itu, Robin terlihat bermain catur dan bidak catur diwakili oleh topi gerami sendiri. Oda seringkali memberikan pertanda sesuatu pada pewarnaannya. Gue yakin ini adalah kasus lain untuk saga terakhir. Lalu di Arc Egghead juga terasa seperti permainan catur. Jika dipikir-pikir kita tidak mendapatkan pertempuran besar di sana. Sebaliknya kita melihat bentrokan yang lebih kecil seperti bidak yang digeser di papan catur. Setiap langkah dalam alur itu lebih banyak menyangkut strategi daripada kekuatan. Ada juga petunjuk langsung untuk itu. Pada chapter 1012 saat Kuma tiba di Pulau Egghead, Kizaru berkomentar bahwa ada terlalu banyak pemain di papan. Ini bukan pertama kalinya gambaran seperti itu digunakan di One Piece. Pada alur sebelumnya kita juga mendengar ungkapan takdir yang berliku-liku. Ketika gue meneliti lebih dalam, gue menemukan hubungan yang kuat antara Imu, Will of D, dan permainan seperti bidak catur yang dimainkan di papan kotak-kotak. Pola kotak-kotak itu sendiri memiliki makna yang kuat. Ini melambangkan papan catur. Ini melambangkan bendera kotak-kotak. Ini melambangkan dualitas. Hitam versus putih, terang versus gelap. Itu mencerminkan 2 inisial D utama dalam cerita. Blackbeard dan Luffy keduanya berdiri saling bertentangan seperti hitam dan putih di papan catur. Nasib yang berliku-liku seringkali dikaitkan dengan D. Bau baru ini Gorosei bahkan mengisyaratkan bahwa Sabo mungkin memilikinya. Catur bukan satu-satunya permainan yang muncul di One Piece. Contoh lainnya ada The Game of Go.
Selama perang di Onigashima, Cipinol menggunakan papan Go untuk menjelaskan pertempuran yang sedang langsung, menunjukkan pihak mana yang bertempur dan bagaimana kekuatan bergeser. Go juga muncul dalam surreal live action di mana Garp menggunakan sebagai alat pengajaran untuk Kobe. Jelas permainan itu memiliki hubungan dengan pemerintahan dunia. Ide permainan telah lama dikaitkan dengan karakter seperti dewa dalam serial di Skypiea. Enel terus-menerus memperlakukan segalanya sebagai permainan. Dia bahkan menciptakan permainan bertahan hidup di mana hanya 5 orang dari 81 orang yang akan tetap bertahan.